Produsen dan Peritel Perhiasan PT Sentral Mega Kencana, CMK, membuka gerai ke-150 di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 13 Desember. Di Paragon Square Mall Sorong, Sentral Mega Kencana membuka gerai perdana di salah satu kota terbesar di Papua lewat salah satu labelnya, The Palace, yang kini genap berjumlah 84 gerai di 45 kota. Pembukaan gerai di salah satu provinsi di Indonesia Timur ini dimaksudkan untuk memperluas pasar beragam produk besutan CMK. Maklum, selain sebagai peritel perhiasan, perusahaan yang dimiliki oleh Los Stefanus ini juga sebagai pembuat perhiasan yang hanya dipasarkan di jaringan retail milik CMK. Ada 3 jaringan retail yang dimiliki CMK. Ada Mondial yang menyasar segmen atas yang difokuskan untuk produk berlian, kemudian Frank & Co., peritel khusus perhiasan emas, serta The Palace yang kini diposisikan sebagai retail produk perhiasan serba ada dari CMK. Menurut Petronella Rantedatu Soan, Chief Operating Officer Sentral Mega Kencana, pihaknya mempersiapkan waktu 3 bulan untuk pembukaan gerai di Sorong, terutama untuk persiapan sumber daya manusia di gerai tersebut. Investasi di sumber daya manusia amat penting di retail perhiasan, kata Petronella saat paparan profil CMK di Swiss Bell Hotel, Sorong, Sabtu 13 Desember. Para petugas di setiap gerai CMK, tidak hanya di Palace, tapi juga di label lainnya, sebut Petronella, dituntut bisa menjelaskan secara detail terkait beragam produk perhiasan ke konsumen. Mulai dari kadar emas dan gramasinya serta kadar karat dari berlian yang dijajakan CMK. Termasuk juga penjelasan terkait perhitungan harga jual yang dipaparkan CMK di setiap gerai penjualannya, terutama di The Palace. Kami ingin menjual produk perhiasan secara transparan kepada konsumen, tuturnya sambil menyebut konsumen berhak tahu produknya punya kandungan emas sesuai tingkat karatnya dengan benar, termasuk juga harga emas saat pembelian. Ini karena CMK juga menjajakan perhiasan bekas pakai yang disebut Prevolet di setiap gerai The Palace. Tapi produk yang kami terima harus berasal dari produk CMK, katanya memberi syarat. Alhasil strategi ini membuahkan hasil bagi perkembangan bisnis CMK. Sempat tertatih saat pandemi lalu, CMK mulai bangkit sejak 2021. Kala itu jumlah gerainya yang banyak tutup tinggal menyisakan 84 unit saja. Tapi setelah itu, seiring dengan naiknya permintaan perhiasan, CMK terus menancapkan kuku di setiap wilayah potensia. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa, hingga menjelang tutup tahun ini total gerai dari CMK tembus 150 unit. Rinciannya adalah ada 14 gerai Mondial di 5 kota. Label Frank & Co. ada 52 gerai yang tersebar di 27 kota. Serta selebihnya adalah The Palace yang kini menjadi palugada Sentral Mega Kencana. Dengan jaringan retail tersebut, CMK pun menurut Nella, sapaan akrabnya, bisa bertumbuh double digit pada tahun ini. Hasil tersebut tergolong positif jika dibandingkan dengan rata-rata Compound Annual Growth Rate, CAGR, di industri retail perhiasan global yang sekitar 0% hingga 2% di periode 2023-2024. Melihat hasil tersebut, CMK pun bakal terus melanjutkan ekspansi bisnis. Tahun depan perusahaan ini bakal menambah 16 gerai penjualan lagi di sejumlah kota. Salah satunya adalah di Palembang serta di Surabaya. Strategi lainnya yang diterapkan CMK masih sama, yakni memanfaatkan pusat belanja yang representatif sebagai lokasi retail mereka. Apalagi menurut hitungan Nella, masih ada sekitar lebih dari 200 pusat belanja yang ada di Indonesia yang belum dimasuki CMK. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting bakal dilakoni CMK, tutur Petronella, adalah terus mengedukasi konsumen arti pentingnya perhiasan sebagai produk spesial yang layak dimiliki. Ini karena Sentral Mega Kencana berharap laju bisnis tahun depan bisa tumbuh double digit. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.